satu orang. Kan kemarin kita 9 orang kan? Ya. Bisa kurang. Siapa yang kurang? Veronica ya? Veronica ada? Ada. Oh ya, oke, baik. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mengumpulkan tugas. Jadi teman-teman, anak-anak, teman-teman Veronica, silahkan mungkin istirahat sebentar karena kebetulan kamu juga sudah jam kosong. Jadi waktu sebentar saya bertemu sama Veronica ya. Bisa kan? Bisa. Silakan keluar. Ayo Veronica. Silakan kursinya. Duduk. Baik, selamat pagi Vero. Minta maaf ya, Pak hari ini harus mengumpulkan tugas kamu. Jadi kemarin kita sudah pelajaran dan kita sepakat bersama untuk hari ini mengumpulkan tugas. Tapi setelah saya melihat tugasnya ternyata kurang satu, dan itu adalah kamu, Vero. Jadi mungkin Bapak mau menanyakan kenapa kamu sampai tidak mengerjakan tugas. Saya lupa kerja, Pak. Kamu lupa kerja. Selain itu kenapa? Kemarin kan saya tidak datang sekolah, jadi saya datang. Kurang satu, dan itu adalah kamu, Vero. Mungkin bisa jelaskan kepada saya kenapa kamu sampai lupa mengerjakan tugas. Karena kemarin sudah ada acara, jadi lupa kerja. Tapi kamu dengar penjelasan dari guru kalau hari ini kita harus mengumpulkan tugasnya. Berarti kamu lupa karena kamu lagi ikut acara gitu. Baik. Vero tahu tidak kalau tugas ini juga merupakan sesuatu yang sangat penting untuk ujian nanti, untuk nilai nanti. Baik. Vero menyadari kalau Vero tidak kerja karena Vero lupa ikut acara. Kalau begitu Vero mau tidak kalau masih kesempatan untuk mengerjakan tugas untuk besok dikumpulkan. Jadi kalau yang Vero bersedia untuk mengerjakan tugas, mungkin tugasnya bisa diambil di siapa? Guru ya. Ya itu makanya ada nilai keyakinan kelas yang mungkin Vero masih ingat, jadi kita sepakati bersama di kelas. Mungkin salah satunya saja keyakinan kelasnya. Tanggung jawab. Nanti dalam hal ini Vero tidak tanggung jawab kan? Ya, berarti Vero melambangkan nilai tanggung jawab dari keyakinan kelas itu. Tapi tidak apa-apa karena Vero juga bersedia untuk mengerjakan tugas dan besok dikumpulkan maka saja Bapak bekerja itu. Semoga Vero bisa mengerjakan tugas dan besok bisa dikumpulkan. Vero bersedia kan? Ya, bersedia. Terima kasih atas kesediaan Vero dalam mengerjakan tugas karena nilai tugas itu akan sangat membantu di proses ujian nanti. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk Vero. Silakan ikut teman-teman. Selamat pagi semua. Bapak Ibu guru, anak-anak semua. Hari ini Bapak coba mempresentasikan sedikit materi yaitu tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah hal-hal baik yang akan kita terapkan di dalam lingkungan belajar kita. Jadi mungkin sebentar dalam presentasi ini teman-teman guru, rekan-rekan guru mungkin ada pertanyaan atau ada
bisa kita bahas bersama, tentunya untuk kebaikan dan kenyamanan belajar anak-anak. Paradigma. Kita memulai dari kata paradigma. Paradigma itu apa? Paradigma itu adalah suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam melakukan segala tindakan. Selain itu, hadirnya paradigma juga dapat mempengaruhi manusia dalam hal berpikir dan bersikap terhadap semua hal. Paradigma dapat berubah seiring perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Apa itu perubahan paradigma belajar? Perubahan paradigma dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Melalui proses pembelajaran dengan keterlibatan aktif siswa, ini berarti guru tidak mengambil hak anak untuk belajar dalam arti yang sesungguhnya. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka siswa memperoleh kesempatan dan fasilitasi untuk membangun sendiri pengetahuannya, sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang mendalam dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu kualitas siswa. Yaitu perubahan paradigma belajar. Lalu selanjutnya ada disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Jadi disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Oke, cara mengajarkan disiplin positif pada anak. Yang pertama itu kenalkan disiplin sejak dini. Rutinitas adalah bagian penting dari tumbuh kembang anak dan dapat membantu dalam proses belajar disiplin anak. Yang berikutnya, diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Lalu yang ketiga, berikanlah konsekuensi logis. Dan yang keempat, bersikap tegas tapi bukan marah. Ya, nah, ini wakil guru ya, tentunya. Ya. Boleh tegas tapi tidak boleh marah. Ya, ini siswa mengalami seperti apa ya. Oke, lalu ada yang namanya motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ya, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya siswa itu kan berbuat sesuatu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siswa itu baru mau belajar kalau ada hadiah. Siswa itu baru mau buat pelajaran indah kalau ada hadiah. Lalu yang berikut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, selanjutnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, kita bahas yang pertama ya. Nah, ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Ya, hukuman. Hukuman itu, bapak-bapak, ibu-ibu, itu adalah tingkat paling rendah dari motivasi perilaku manusia biasanya. Orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya. Jadi siswa itu gitu, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Iya, kan? Kalau saya tidak pakai seragam putih abu atau saya pakai sepatu merah, apa yang akan dilakukan? Lalu yang berikut, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi ya, ada yang takut berlutut kan? Ya. Oke, yang berikut. Untuk mendapatkan imbalan
atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ya kan? Nah, begitu. Pasti ada yang menginginkan dia. Hei, kamu tanam sayur yang banyak ya. Siapa yang paling banyak menanam sayur dia akan dapat permen 1 bungkus. Nah, berarti dia melaksanakan tugas itu karena ada iming-imingnya. Lalu mereka juga melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Jadi semua lomba 17 Agustus. Hei, kamu punya paling gagal. Berarti ada, makanya kan kemarin ada dari ATR bilang kami akan berusaha, kami tahu ada hadiah begini, kami akan berusaha lebih baik lagi. Ini kan ini yang kita bahas ya. Oke, selanjutnya yang bagian ketiga tadi, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini untuk siswa ya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal dan eksternal. Jadi ya motivasi seperti ini yang paling bagus. Jadi jangan karena saya belajar karena saya pengen dapat hadiah. Ini kita. Oke. Apa tujuan dari disiplin positif? Tujuannya itu adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid yang tadi ya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Nah ini, jadi ya motivasi belajar itu tidak perlu ini ya, tidak harus terpengaruh karena dihukum atau diiming-imingi hadiah. Jadi kamu tidak kerja PR berarti habis kamu berlutut sepanjang jam pelajaran saya. Mungkin ada guru seperti itu. Lalu, oh iya anak-anak, siapa yang membawa misalkan pupuk paling banyak, dia akan mendapatkan permen 1 bungkus misalnya. Itu kan iming-iming. Akhirnya kamu tidak tahu kalau kamu ini dalam proses lagi dididik. Oke. Yang berikut ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik fisiologis maupun psikologis. Hal ini tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ada 5 tingkat kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Pasti siswa itu di sekolah itu kan menginginkan ada rasa aman, ya kan? Lalu kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Ya ada dalam konteks yang seperti apa ya? Oke. Selanjutnya ada yang namanya posisi kontrol, restitusi. Nah ini untuk guru. Jadi ya teman-teman guru, kita memiliki 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu, yang pertama itu adalah guru sebagai penghukum.
Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Lalu yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, jadi ada 5 posisi kontrol dari seorang guru. Yang jelas, saya tidak tahu ya, kita berada pada posisi mana sekarang? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita sebagai teman? Apakah sebagai pemantau? Ataukah kita berada pada posisi manajer? Penghukum. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, selalu, pasti selalu yang terakhir. Selesai. Nah, yang berikut, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Jadi ini ya, mungkin ya Anda pernah merasakan ya kali guru yang duduk di belakang juga mungkin kan pernah melakukan ini ya. Patuhi aturan saya. Awas ya, awas. Oke, sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, mungkin pernah ya, Pak Ande, Yuneta, Pak Egi, Pak Anton. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Nah, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Kan? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Saya tidak tahu ya, nah itu dan Bapak Ibu guru mungkin pernahkah kita bertanya seperti ini? Ataukah pernah kita memiliki pertanyaan seperti ini untuk mereka? Nah, selanjutnya sebagai teman. Ini macam-macam saja kita belajar banyak. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Ya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah bibi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu maka murid yang pertama akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan. Lalu tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ya. Saya tidak tahu ya, mungkin yang sampai kamu merasakan itu. Hal yang berikut adalah sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi.
Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan oleh seorang pemantau, ya ini sebetulnya yang diajukan oleh seorang pemantau itu, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, ini harusnya Bapak Guru BK harus hadir ya. Posisi ini akan menggunakan stiker slip atau catatan, itu stiker slip ya, kertas kecil-kecil itu, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya, nah ini poin yang paling penting. Poin yang paling penting sebagai manajer. Oke, sebagai manajer, posisi terakhir itu adalah sebagai manajer. Kalau teman-teman guru, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun sebagai pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas ya. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ini posisi paling terbaik. Kita hampir masuk ke babak yang terakhir. Sedikit lagi, keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Contoh keyakinan kelas di sekolah: disiplin, saling menghormati dan menyayangi, mandiri, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, jujur, dan ada rasa peduli. Inilah keyakinan kelas. Beda dengan peraturan. Kalau yang paling terakhir, ini agak gelap ya. Segitiga restitusi. Ini bagian dari terakhir. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dari dalam diri. Langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lalu ini pengalaman pelajaran, lalu selesai. Baik. Ini adalah buah pembelajaran dari konsep budaya positif yang tentunya
berdampak bagi guru dan harus mampu diterapkan oleh sama bagi siswa dan kalau bisa mampu diterapkan oleh guru. Terlebih yang tadi bagian terakhir itu adalah posisi kontrol. Apakah kita guru itu hadir sebagai penghukum? Apakah kita guru itu hadir sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah kita guru itu hadir sebagai teman? Ya. Lalu apakah kita guru itu hadir sebagai pemantau? Ataukah posisi kita sekarang ini adalah hadir sebagai manajer? Nah, mungkin itulah sekilas informasi atau presentasi tentang budaya positif. Waktu mungkin 5 menit saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang mungkin siswa juga mungkin ada pertanyaan yang bisa ditanyakan, silahkan. Ini mungkin Iweta, ya saya. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan imam yang tadi sudah dijelaskan. Di bagian pertama itu penghukum. Pertanyaan saya, bagaimana peran Bapak dalam kebiasaan baik kepada guru lain dan siswa dalam membangun budaya tersebut? Oh, ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana peran saya? Peran Bapak dalam menunjukkan kebiasaan baik kepada guru lain ya. siswa Dalam menularkan kebiasaan baik ya. Kita berbicara tentang budaya positif berarti kita berbicara tentang nilai-nilai kebaikan. Nah, tentu dampaknya itu bagi siswa. Nah, ada 5 posisi kita, itu adalah sebagai penghukum, lalu ada posisi sebagai pembuat rasa bersalah, lalu sebagai teman, lalu sebagai pemantau, lalu sebagai manajer. Kemarin saya pernah berada pada posisi sebagai penghukum. Tidak pakai ini, tidak kerja tugas kok. Di zaman saya tugas berlutut sepanjang jalan. Tidak dijawab ini rambutku dipacak. Nah, posisi-posisi sebenarnya ini setelah melalui refleksi yang panjang, ternyata itu tidak benar. Dan kalau kita refleksi jauh, sebagai penghukum itu dia akan memberikan rasa yang terus membekas dalam dirinya. Oke lah, kalau memang hukuman itu sebatas hukuman-hukuman ringan saja. Tetapi ketika hukuman itu memberikan dampak yang lebih besar, yang bisa meninggalkan sesuatu yang kesannya negatif untuk dirinya, maka itu akan menjadi hal yang sangat buruk untuk diri kita sebagai sahabat. Tetapi dia akan menjadi musuh bagi dirinya. Jangan kita berpikir kalau ketika kita memberikan hukuman seperti itu lalu dia itu merasa puas, dia merasa tahu. Tidak, itu salah. Anggapan kita itu salah. Jadi saya kembali mengajak teman-teman, marilah kita tempatkan posisi kita mau di mana. Dengan memahami pengertian-pengertiannya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman kan, pemantau atau manajer. Saya memilih akhirnya dari semua refleksi ini ada nilai yang posisi kontrol yang ketiga, teman. Bisa kita ambil teman. Tetapi ingat, ada nilai positif dan ada nilai negatif. Dia akan bergantung pada karena dia sudah merasa nyaman dengan kita. Jadi guru-guru lain dianggap nanti tidak penting. Lalu ingat sebagai pemantau. Tetapi yang paling top di sini adalah sebagai manajer. Marilah kita lakukan hal-hal yang baik, menumbuhkan nilai-nilai keyakinan kelas. Contoh, dilarang membuang sampah, dilarang menggunakan sepatu ini putih,
dilarang datang terlambat. Nah, ada nilai-nilai yang berkaitan dengan nilai keyakinan kelas. Mungkin dilarang membuat nama, kita bisa merubahnya menjadi kalimat-kalimat yang positif. Jagalah kebersihan. Seperti itu. Dilarang membuang sampah di sini. Dilarang menggunakan atribut-atribut selain atribut sekolah. Oke. Jadi kata-kata positif di bagian top manager, bagian manajer itu akan sangat membantu kita dalam menerapkan budaya positif. Jadi intinya di sini lagi kalau bisa kita menerapkan nilai-nilai budaya positif, hal-hal positif ke dalam kelas. Hal-hal kecil itu nampak sekali. Tadi ada penjelasan tentang bagaimana keberpihakan kita pada siswa. Jadi siswa ternyata bosan dengan cara mengajar kita yang orang bilang berpusat pada guru. Guru tuh omong terus, tulis di papan terus. Yakin percaya itu bosan. Benar kan? Benar, bosan. Mereka capek menulis. Bagaimana caranya kita membuat mereka lebih berkreasi? Belajar kelompok solusi satu. Memberikan LKPD kepada mereka. Lalu tuntun mereka hadir sebagai fasilitator. Tuntun mereka. Gunakanlah platform-platform kalau kurikulum merdeka untuk mereka bisa lebih berkreasi. Jadi lalu suasana kelas itu kalau bisa didesain sedemikian rupa sehingga mereka itu merasa ruangan ini ternyata sangat nyaman bagi saya untuk belajar. Jadi usahakan supaya mereka itu bisa mencintai tempat itu sehingga mereka bisa memiliki rasa nyaman. Lalu yang berikut performance dari guru. Kita hadir itu kalau bisa mereka tidak menganggap kita sebagai hukum. Ya. Dia datang ini dia hanya cek kita saja. Dia datang hanya memeriksa saja. Tetapi kalau bisa kita sebagai manusia. Ada sampah, saya kan biasa masuk, ada sampah ya, bersihkan. Kamu dibersihkan. Jadi itu seperti itu. Jadi budaya positif itu hal-hal yang berkaitan dengan itu banyak ya tentang disiplin positif, ada keyakinan kelas, ada posisi kontrol. Ini restitusi, ada segitiga restitusi yang tadi. Jadi dalam konteks segitiga restitusi saya harus berbicara memang di sini juga termasuk budaya positif. Kita menemukan di dalam kelas itu banyak persoalan. Anak-anak itu ada yang malas kerja tugas, itu pasti. Anak-anak itu datang ngantuk di kelas, itu pasti. Anak-anak itu datang terlambat dari sekolah. Nah, selama ini yang kita terapkan itu adalah kita hadir sebagai penghukum. Bukan kita hadir sebagai manajer. Lalu selanjutnya kita tidak menerapkan yang namanya ini segitiga restitusi. Langkah segitiga restitusi. Nah, di sini mungkin saya bisa jelaskan. Langkah segitiga restitusi yang pertama menstabilkan identitas itu seperti apa? Baik. Itu seperti ini. Panggillah dia, anak yang mungkin menjadi permasalahan, yang dianggap paling bermasalah, lalu berikan salam padanya. Apa kabar? Dia pasti akan menjawab. Dia akan lepaslah. Dia memberikan keluh kesahnya, apa yang membuat dia dongkol, apa yang membuat dia marah. Dia nggak akan lahir. Lalu bertanyalah pada dia hal kecil. Kenapa kamu bisa marah seperti ini? Atau kenapa kamu suka datang terlambat? Atau kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Usahakan hindari kata-kata yang konotasinya negatif. Contohnya, kenapa kamu malas kerja tugas? Malas itu konsepnya negatif. Hindari itu. Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kenapa kamu mengantuk di kelas? Pasti dia akan memberikan jawabannya. Pasti. Oke, kalau misalkan saya tidak mengerjakan tugas karena saya malas atau karena saya tertidur, saya lupa itu, ya oke, tidak apa-apa, diterima. Lalu selanjutnya guru jangan langsung menghukum. Nah,
selanjutnya atau berikan penguatan kepadanya, menstabilkan identitas dia. Nah, oke lah, setiap manusia punya kesalahan. Setiap kita punya kesalahan. Bapak tahu, ibu tahu, kamu lalai mengerjakan tugas. Tapi kamu mau tidak? Kamu diberikan kesempatan untuk memperbaikinya. Pasti siswanya pasti mau. Itu bagian dari validasi tindakan. Apakah kamu mau diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugasnya? Kalau siswa bilang mau, oh ya, sangat setuju. Oh baik, karena kamu telah bersedia. Ingat, kita punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah hal-hal yang disepakati bersama di dalam kelas. Nah, seperti contoh tanggung jawab, mungkin saling menghormati, saling menyayangi, disiplin, menjaga kebersihan. Itu adalah nilai-nilai keyakinan kelas. Jadi ya mungkin kalau ketika kita menanyakan dan dia bilang dia ingat nilai keyakinan kelas, mungkin kita bisa memberikan dia kesempatan. Nilai keyakinan kelas yang kamu ingat apa? Mungkin dia menjawab tanggung jawab. Oh ya, kalau kamu tahu nilai keyakinan tanggung jawab, maka kamu memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas itu. Nah, bisa kan kamu bisa menyelesaikan tugas itu? Bapak tunggu sebentar atau besok pagi dikumpul. Ya, itulah maksudnya dari segitiga restitusi. Kasus ini saya pernah menawarkan untuk penyelesaian konsep Gera. Jadi seperti itu, anak jangan langsung di mana dihukum. Ya boleh, tidak akan ada efeknya. Jadi begitu Pak Egy, ya, nilai-nilai positif yang budaya positif yang kita bisa terapkan seperti itu. Kita mengajak, marilah kita berubah, terutama untuk anak-anak kita. Karena mereka ini, kalau di filosofi Ki Hajar Dewantara itu, mereka ini benih. Sekolah ini kebun, guru itu petani. Nah, jadi petani menanam benih ini, lalu memproses benih ini menjadi benih yang tumbuh subur. Suatu saat benih ini dipanen untuk dimanfaatkan di kehidupan banyak orang. Seperti itu ya. Jadi salah seperti itu kali ini mungkin ada lagi dari siswa ada yang mau bertanya? Tidak ada lagi? Mungkin ada salah satu. Oke, mungkin dari dulu. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas kesempatan hari ini. Semoga informasi ini menjadi inspirasi baru, terlebih untuk teman-teman calon guru penggerak. Tapi tidak apa-apa, ini adalah ilmunya yang kita dapat. Tidak ada ilmu lain selain hal-hal kebaikan yang kita dapat, tentunya untuk tumbuh kembang peserta didik kita. Sekian dan terima kasih. Selamat siang semua. Selamat siang. Keyakinan kelas itu yang jelas dia berbeda dengan peraturan sekolah ya. Keyakinan kelas itu dia itu menyangkut kesepakatan-kesepakatan yang dibuat di dalam kelas bersama siswa dan gurunya. Lalu keyakinan kelas itu sesungguhnya apa? Keyakinan kelas itu adalah metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh
motivasi dari dalam diri. Nah, jadi ya hal-hal positif, tetapi itu dari dalam diri kan. Nah, dari dalam diri, lalu itu sudah menjadi akan diterapkan di dalam kelas kalau memang itu disepakati bersama. Nah, lalu bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, saya yakin di antara kamu semua memiliki harapan. Nah, harapan seperti apa? Harapan untuk kalau bisa proses belajarnya seperti ini, gurunya harus seperti ini, lalu suasana kelasnya harus seperti ini. Harapan-harapan itu Anda dapat tuangkan di dalam secara kertas. Jadi ini adalah namanya sticknote. Sticknote ini di sini Anda bisa menuliskan salah satu harapan Anda. Ketika Anda berada di kelas ini, apa yang Anda harapkan dalam proses pembelajaran ini? Apakah Anda maunya seperti apa? Mungkin Anda bisa menulisnya seperti ya. Bisa Pak? Bisa. Ini adalah sebentar. Tulis saja di sini. Salah satu saja, tanpa harus tulis nama. Harapan Anda untuk proses belajar mengajar. Harapan Anda supaya seperti apa? Anda mengharapkan proses belajar yang seperti apa? Anda menginginkan seperti apa? Anda menginginkan suasana kelas yang seperti apa? Silakan tulis tanpa harus dipaksa. Siswa itu memiliki apa sendiri ya. Baik. Jadi siswa menuliskan yang pertama keyakinan yang mereka inginkan. Yang Anda inginkan itu seperti apa? Di kelas itu guru harus seperti apa? Contoh materinya harus seperti apa? Contoh kelasnya harus seperti apa supaya kamu bisa merasa nyaman di kelas. Nah, harapannya. Silakan. Bisa pinjamkan pulpen untuk teman. Tidak usah banyak-banyak, tidak usah panjang-panjang. Oke, setelah kamu tulis, lalu kita mengulas. Jadi tadi Anda sudah menulis, nanti saya kumpulkan kembali. Tulis di kertas biasa juga boleh. Kalau tidak ada ini, dan sampai turun kertas. Oke, saya bisa kumpulkan. Apa? Sudah.
tidak ada hal yang kamu juga memiliki hak untuk memiliki harapan. Nah, kedai ini kita tempel ya. Wow, beds. Ini paling bagus. Apa? Belajar ya. Mana lagi? Bicara? Sudah? Oke, yang apa langsung maju tempelkan di sana. Maju sendiri tempel. Oke. Maju sendiri. Tempel. Nah, ayo maju, jangan malu-malu. Tidak ada yang memfonis Anda. Malu-malu ya. Baik. Baik, terima kasih. Ini adalah harapan-harapan yang kamu tulis, yang nanti harapan ini sebentar dibuat dalam satu keyakinan atau beberapa nilai keyakinan, dan keyakinan itu minimal kita harus sepakat bersama. Ya, oke. Di sini ada harapan yang saya agar kita selalu tertib dalam belajar dan mengajar. Oh ya, itu ditulis ya, ditulis nomor-nomornya. Harapannya tertib ya. Yang pertama tertib, yang kedua saya harap guru mata pelajaran yang masuk di kelas jangan terlalu keras dan cara menjelaskan jangan terlalu cepat. Oke, ini harapan. Apa? Nanti sebentar kita akan buat di dalam keyakinan. Oke, yang ketiga, saya berharap guru dapat menjelaskan semua mata pelajaran lebih dalam lagi agar bisa mudah dipahami. Oke. Yang berikut, saya berharap supaya ruang kelas tetap tenang, bersih agar nyaman untuk ditempati. Oh ya, mantap ini. Saya harap kelas bersih dan rapi agar nyaman pada saat pelajaran berlangsung. Oke, mantap. Menurut saya guru harus tidak gampang marah. Menurut saya siswa harus taat pada aturan. Oke, baik. Lalu guru memberikan materi dengan ajaran yang tegas agar murid lebih paham suasana kelasnya dalam keadaan tertib. Lalu yang berikut, yang kami harapkan adalah guru harus bersikap baik dengan siswa. Oke, mantap. Baik, ini adalah harapan-harapan kamu, dan harapan-harapan ini baik untuk harus ditindaklanjuti. Selanjutnya, dari harapan-harapan ini kita membuat keyakinan. Ya. Kita membuat keyakinan. Keyakinan yang seperti apa? Keyakinan kelas yang seperti apa? Saya melihat di sini harapan saya agar kita selalu tertib dalam belajar dan mengajar. Nah, berarti ada nilai-nilai keyakinan yang ada di sana. Nilai keyakinan yang ada di sana apa? Keyakinan kelas yang bisa kita buat.
Oke. Yang pertama tertib ya. Tulis tertib. Lalu